bicara soal Bu Risma, paslon lainnya begitu ya, mantan Mensos begitu, itu juga kan ketokohan tuh Mas ya? Betul. Itu ada pengaruhnya nggak sih Mas Vincent? Pengaruh, kita lihat juga sebenarnya kan kalau kita melihat tren itu sebenarnya kan Bu Risma yang datang belakangan kan sebenarnya menunjukkan juga penambahan elektabilitas yang relatif cepat gitu ya. Dan bahwa dia adalah Mensos dan dulu dia juga adalah wali kota Surabaya itu tentu berefek gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke Jawa Timur, mungkin skop dari pengaruh dari Bu Risma ini dalam tanda kutip ya sejauh ini masih relatif terbatas di wilayah-wilayah yang dia pimpin dulu gitu ya, di wilayah-wilayah Surabaya dan sekitarnya gitu. Sehingga mungkin perlu waktu atau perlu usaha yang membuat spektrum dari nama Risma ini lebih luas lagi gitu. Tapi kan seru juga Jawa Timur karena tiga-tiganya perempuan dan ternyata tidak ada problem gitu. Masyarakat Jawa Timur ternyata sangat egaliter ya soal gender gitu. Oke, Mas Vincent, kita jeda sejenak, kita sekarang pantau Henry, jurnalis Kompas TV di Subang, Jawa Barat yang mengikuti langsung kegiatan Cagup Jabar Deddy Mulyadi. Henry, silakan dengan laporan Anda terbaru dari sana. Pagi ini paslon nomor 4 calon gubernur Deddy Mulyadi sudah memulai aktivitasnya. Aktivitas pertama dimulai dengan ziarah kubur ke makam orang tuanya, tepatnya ibu dan bapaknya yang berada di Lembur Pakuan, Sukadaya, Kecamatan Dauan, Subang. Dan saat ini Deddy Mulyadi sedang memanjatkan doa kepada ibu dan kedua bapaknya atau kedua orang tuanya sebelum melakukan pencoblosan di Purwakarta. Jadi Mulyadi sendiri malam tadi baru pulang sekitar pukul 9 malam dan pagi ini mulai aktivitasnya untuk melakukan pencoblosan pada Pilgub Jawa Barat tahun 2024 dan Deddy Mulyadi akan melakukan pencoblosan di TPS 3 Purwakarta, desa tepatnya di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pesawahan Purwakarta, karena memang KTP atau domisili Deddy Mulyadi saat ini masih merupakan warga Purwakarta. Dan hingga saat ini seperti terlihat di layar kaca bahwa proses ziarah kubur yang dilakukan oleh Cagup nomor 4 ini masih dilakukan dan terlihat para walpri atau pengawal pribadi dan ajudan dari pihak kepolisian berjaga di sekitar lokasi untuk menunggu selesainya ziarah kubur yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dan selanjutnya Deddy Mulyadi sendiri akan melanjutkan perjalanan ke Purwakarta untuk menuju TPS tempat dia akan melakukan pencoblosan di TPS 3 di Sawah Kulon di Kecamatan Pesawahan Purwakarta. Gita. Henry, terlihat Deddy Mulyadi melakukan ziarah makam di Subang, Jawa Barat itu bersama siapa? Apakah keluarga atau ada tokoh politik terlihat di sana, Henry? Yang saya lihat di lapangan bahwa calon gubernur nomor urut 4 Deddy Mulyadi ini melakukan ziarah kubur seorang diri, tidak didampingi oleh tokoh politik ataupun saudara, seperti dia melakukan ini seorang diri saja dan tidak ditemani siapa-siapa. Dan saat ini dari kejauhan terlihat bahwa Deddy Mulyadi sedang memanjatkan doa kepada kedua orang tuanya dan sebelum melakukan pencoblosan dan menuju ke TPS di Purwakarta. Gita. Terlihat ada aparat keamanan yang menjaga di sekitar makam orang tua dari Deddy Mulyadi. Apakah ada faktor keamanan tertentu yang diantisipasi, Henry, atau memang sudah sejak pagi tadi aparat keamanan itu memang berjaga di sana, Henry? Ya, aparat keamanan dari kepolisian ini memang walpri yang ditugaskan khusus untuk mengawal calon gubernur dan wakil gubernur, dan seperti terlihat bahwa ini adalah memang walpri yang ditugaskan pihak kepolisian untuk mengawal calon nomor 4 gubernur Jabar ini, Deddy Mulyadi, karena memang mereka bertugas untuk menjaga keselamatan para calon, sama halnya pula dengan Deddy Mulyadi untuk dilakukan pengawalan oleh tim khusus ini.
Gitu. Henry, nanti setelah melakukan ziarah makam di Subang, Deddy Mulyadi akan langsung menuju ke Purwakarta ke TPS nomor 3. Apakah di sana akan langsung bertemu dengan cawagupnya atau tim pemenangnya di sana, Henry? Informasi yang kami terima untuk cawagup nomor urut 4, Bapak Erwan sendiri akan melakukan pencoblosan di daerah Ciluluk maksud kami, Sumedang, di tempat tinggalnya Pak Erwan sendiri. Dan informasi yang kami terima dari tim Deddy Mulyadi bahwa setelah melakukan pencoblosan, cawagup nomor urut 4 ini akan merapat ke Subang untuk menyaksikan penghitungan quick count pemilihan gubernur 2024 yang akan dilakukan, nonton barengnya dilakukan di tempat kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Gitu. Nobar di kediaman Deddy Mulyadi berarti itu bukan di posko pemenangan ya, Henry ya? Informasi terakhir yang kami terima bahwa nobar quick count yang akan dilakukan oleh pasangan calon nomor 4 ini akan dilakukan di kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Kami pun belum menerima informasi lanjutan dan memang juga di lokasi sudah disiapkan layar televisi dan layar infocus dan juga sejumlah kursi sehingga dan informasi tersebut menandakan bahwa pada siang nanti setelah melakukan pencoblosan Deddy Mulyadi maksud kami setelah Deddy Mulyadi melakukan pencoblosan di Purwakarta, Deddy Mulyadi akan kembali ke kediamannya untuk menyaksikan pencoblosan, maksud kami untuk menyaksikan quick count, penghitungan quick count hitung cepat di kediamannya di Lembur Pakuan ini. Pun dengan Pak Erwan untuk cawagupnya, informasi yang kami terima akan datang ke sini untuk melakukan nonton bareng di kediaman Deddy Mulyadi. Gitu. Henry, tadi sebelum Deddy Mulyadi melakukan ziarah makam ke tempat orang tuanya, apakah barangkali Anda sempat berbincang dan Deddy Mulyadi mengatakan sesuatu begitu kepada Anda, Henry? Tadi ketika keluar dari rumah, saya belum sempat berbincang dengan cawagup nomor 4 Deddy Mulyadi, sehingga kami belum dapat mengetahui seperti apa rencana selanjutnya. Tapi yang pasti hari ini setelah melakukan ziarah kubur ini, Deddy Mulyadi akan langsung meluncur ke TPS tempat dia akan mencoblos, dan sepertinya ziarah kuburnya sudah selesai dan Deddy Mulyadi segera berangkat. Terlihat para petugas atau para pengawal pribadi dari pihak kepolisian juga masih bersiaga di lokasi sebelum meninggalkan kediaman Deddy Mulyadi dan menuju ke TPS 03 di Desa Sawah Kulon, Purwakarta beberapa